Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Saputra Nenggolan. Saya kelas 11 MIPA 3 dan di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki meliputi skrotum atau kantong pelir berupa kantong longgar dari kulit, fasia atau selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Yang kedua itu testis, yang berupa sepasang organ lunak yang berbentuk oval, ukuran panjang 4-5 cm dan diameternya 2,5 cm. Setiap testis dilapisi oleh tunika albubuena, yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Dan yang ketiga itu saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi epididymis, saluran van deferens, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, dan uretra. Yang pertama, saluran epididymis, yang berupa saluran berliku-liku yang panjang 4-6 meter terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi menyimpan sperma atau sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Yang kedua, saluran van deferens, berupa saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesikulasi seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, yaitu saluran pendek sekitar 2 cm yang menerima sperma dari van deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Dan yang terakhir itu uretra, yaitu saluran kelamin di kantong semen dan saluran pembuang urin dari kandungan kemih sampai ke ujung penis. Keempat, kelenjar aksesori, meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowher atau kelenjar bulburetral. Yang pertama, vesikula seminalis, berupa kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental bersifat basah yang akan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kedua, kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6,0 sampai 6,5. Yang ketiga, kelenjar Cowper atau bulbouretral, berupa kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke dalam uretra di penis, serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung muskus atau lendir untuk pelumasan. Yang kelima itu penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Kulit penis tipis dapat tidak berambut, kecuali bagian dekat akar organ. Pada glans penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Badan penis terdiri atas 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yaitu 2 cavernosus dan 1 corpus spongiosum. Titik kusminalis, si aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan semen berwarna abu-abu kekuning-kuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Volume cairan semen yang dikeluarkan saat ejakulasi sekitar sampai 10 ml atau rata-rata 3 ml. Yang kedua, hormon kelamin laki-laki. Hormon kelamin laki-laki diproduksi oleh testis, hipofisis, dan hipotalamus. Yang pertama, hormon testikular. Hormon testikular terbagi atas 4 bagian. Pertama, testosteron, memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, pada saat janin, untuk diferensiasi saluran kelamin internal
dan genitalia luar, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Yang kedua itu, ketika mencapai usia pubertas, testosteron berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan. Yang kedua, androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga itu dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Yang keempat itu inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Yang kedua itu hormon hipofisis. Hormon hipofisis terbagi atas dua bagian. Pertama, FSH atau Follicle Stimulating Hormone, memiliki reseptor pada sel tubulus semiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Yang kedua itu LH atau Luteinizing Hormone atau ICSH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstisial yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Ketiga itu hormon hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sistem dan sekresi testosteron. Jika kadar testosteron menurun, produksi GnRH meningkat. GnRH selanjutnya menstimulasi sekresi FSH dan LH. FSH menstimulasi spermatogenesis, sedangkan LH menstimulasi produksi testosteron. Perkembangan pubertas dipicu oleh peningkatan sekresi GnRH. Yang ketiga itu gametogenesis pada laki-laki atau spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis sebagai berikut. Yang pertama itu mitosis, yaitu spermatogonium berkromosom diploid atau 2N yang terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus berplurispesi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensi menjadi spermatosit primer atau 2N. Yang kedua itu meiosis, yaitu setiap spermatosit primer atau 2N membelah pada meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder atau N. Dua spermatosit sekunder N membelah pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid atau N. Ketiga itu spermiogenesis, yaitu masing-masing spermatid atau N mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermatozoida atau sperma berkromosom haploid atau N. Sperma berukuran 60 qm, terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Yang terakhir itu spermiasi, yaitu pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumen tubulus semiferus menuju ke tubulus tracti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis atau rete testis, dan ductus efferent. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot saluran. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Semoga kita semua dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.